Karena offline kita dapatkan ada yang harga murah Ustadz ya, terus kita dapat diskon-diskon. Berarti ketika di dunia online juga demikian adanya Ustadz. Bagi si penjual kasih diskon boleh, terus pembeli manfaatkan itu sama Ustadz ya? Ya, jadi seperti tadi saya katakan, offline dan online itu 11-12, perbedaan itu hanya sangat sedikit. Namun yang jadi masalah ketika kita beli di online, karena online itu biasanya di marketplace Ustadz. Ya, walaupun online itu prakteknya masih luas ya, lewat WA, grup, Instagram, Telegram, itu grup-grup itu juga bisa masuk online Ustadz. Atau lewat situs penjual juga online. Tapi saat ini yang paling banyak dipakai adalah marketplace. Nah, di marketplace itu memang ada promo, gratis ongkos kirim. Ini yang menjadi salah satu diferensiasi perbedaan offline dan online. Ketika kita offline, kita memang keluar kos untuk pergi, waktu kita berkurang, kemudian transportasi, bensin, desak-desakan di pasar, misalnya antre, di kasir, kita keluar kos ya. Di online pun keluar kos, yaitu kos berupa kos delivery, pengiriman barang. Sebetulnya beban yang harus kita tanggung ketika online dan offline sama, Ustadz. Keluar bensin ya 50.000 atau 30.000 PP, belum lagi nanti jajannya, ya, nyangkut sana, nyangkut sini kalau kita mall, akhirnya rencana beli dengan budget 300.000, pulang-pulang 1 juta lenyap. 1 juta ya. Tambahannya itu yang tidak bisa dikendalikan, apalagi kalau belanja dengan bawa istri, Ustaz. Itu tambahannya lebih besar dibanding tujuannya. Karena sebenarnya belanja online itu sangat menguntungkan bagi kaum suami, karena istri tidak bisa nyangkut sana sini. Kecuali rekening ke dia, Ustaz. Kalau itu sudah pasrah bongkoan, Ustaz. Jadi sebetulnya adanya ongkos kirim itu lebih murah dibanding kalau kita belanja offline. Waktu ya, dari tenaga, belum lagi nanti tambahan yang formal tadi, Ustaz, itu biasanya lebih besar dibanding yang transaksi utamanya. Nah, masalah adanya promo-promo tersebut secara hukum asal boleh sebetulnya, Ustaz. Seorang penjual, pelapak ataupun pedagang di offline memberikan promo berupa potongan harga, diskon, berapapun dia mau kasih boleh, ataupun dibeli tambahan barang, beli sabun hadiah piring, itu boleh-boleh saja. Namun praktek yang di marketplace, promo itu seringkali yang memberikannya bukan penjual, tetapi bisa berupa bank, karena kita menggunakan kartu kreditnya dia, atau menggunakan kartu debitnya dia, atau bisa jadi dari dompet-dompet virtual yang dompet kita e-money yang e-wallet yang kita terlebih dahulu top up di sana. Ya. Ini perlu difahamkan bahwa e-wallet ataupun e-money ataupun dompet virtual itu sebetulnya sama dengan bank yang ada di dunia offline. Kalau kita belanja di mall, sekali kita dapat promo pengguna kartu dari bank Toyib yang tidak pernah pulang-pulang itu, Ustaz, dapat diskon 10% misalnya. Itu ada, itu di mall-mall ada tuh. Bagi pengguna kartu ini dia akan dapat promo diskon. Di online pun sama ya, ketika kita top up dana kita di salah satu e-money atau e-wallet yang ada, akan dapat promo gratis ongkos kirim, potongan harga. Nah, di kalangan para ulama, promo-promo yang diberikan karena kita menyimpan dana di bank tersebut, karena kita menggunakan kartunya, atau kita top up terlebih dahulu di e-wallet yang ada, itu adalah riba. Karena sejatinya itulah keuntungan yang kita peroleh atas dana kita yang terhutang di bank tersebut atau di dompet virtual tersebut. Ya, karena dana itu statusnya adalah milik kita yang terhutang, yang akan kita klaimkan untuk belanja atau untuk kepentingan yang lain. Sebagaimana para ulama mengatakan diskon-diskon bagi pengguna kartu bank tertentu itu adalah riba, maka diskon-diskon yang diberikan oleh e-wallet itu juga riba. Karena itu saran saya kalau mau belanja online, ya ketika belanja transfer, tidak perlu top up. Dan kalaupun top up, kalau sedang ada promo jangan gunakan top up.
Jangan belanjakan pembiayaan dengan top up kita. Tetap transfer biasa saja agar kita terhindar dari riba. Ya. Kalau bedanya gengsi Ustaz. Kalau di offline menggunakan kartunya itu malu Ustaz untuk dapatkan diskon karena ketahuan orang banyak. Tapi kalau online kan enggak konangan Ustaz. Enggak ketahuannya. Itu yang kembali kepada keimanan kita masing-masing. Kalaupun tidak ada yang tahu, tapi Allah itu Maha tahu ya. Kita sebagai orang Islam, kita pasti harus ada inner motivation ya, ada motivasi dalam diri kita untuk selalu waspada. Kalau kita halal ya kita jalankan, kalau haram ya walaupun tidak ada yang tahu kita tidak boleh lakukan ya, karena pasti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat.